Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Aditya Suhairi dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa barat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Kronologi perlawanan Aceh terhadap Portugis. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Tetapi lama-kelamaan, rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena sifat-sifat dan niat-niat jahat bangsa Eropa mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis tahun 1511, maka terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dengan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Sejak Portugis dapat menguasai Malaka, kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam dunia perdagangan. Para pedagang Muslim segera mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh Darussalam. Keadaan ini tentu saja sangat merugikan Portugis secara ekonomis, karena Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan dagang yang sangat maju. Melihat kemajuan Aceh ini, Portugis selalu berusaha menghancurkannya, tetapi selalu menemui kegagalan. Jalannya perlawanan Aceh terhadap Portugis. Pada tahun 1523, melancarkan serangan di bawah pimpinan Henry Guez dan diteruskan oleh De Souza pada tahun berikutnya. Namun perlawanan yang dilakukan selalu menemui kegagalan. Maka, untuk melemahkan Aceh, Portugis melancarkan serangan dengan mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Selain mengganggu perdagangan rakyat Aceh, Portugis juga ingin merampas kedaulatan Aceh. Hal itu membuat rakyat Aceh marah dan akhirnya melakukan perlawanan. Usaha-usaha Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis antara lain: yang pertama, Aceh berhasil menjalin hubungan baik dengan Turki, Persia, dan Gujarat atau India. 2. Aceh memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang Muslim di Jawa. 3. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh. 4. Meningkatkan kerjasama dengan kerajaan Demak dan Makassar. Semangat rakyat Aceh untuk mengusir Portugis dari Aceh sangatlah besar. Puncaknya adalah pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda mencoba menambah kekuatan dengan melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan laut diperkuat dengan kapal-kapal besar yang berisi 600 sampai 800 prajurit. Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda Persia, menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Perlawanan terus dilakukan. Permusuhan antara Aceh dan Portugis berlangsung terus tetapi sama-sama tidak berhasil mengalahkan. Sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC tahun 1641. VOC bermaksud membuat Malaka menjadi pelabuhan yang ramai dan ingin menghidupkan kembali kegiatan perdagangan seperti yang pernah dialami Malaka sebelum kedatangan Portugis dan VOC. Kemunduran Aceh mulai terlihat setelah Iskandar Muda wafat dan penggantinya adalah Sultan Iskandar Thoni tahun 1636 sampai 1641. Pada saat Iskandar Thoni memimpin Aceh masih dapat mempertahankan kebesarannya. Tetapi setelah Aceh dipimpin oleh Sultan Safiatuddin tahun 1641 sampai 1675, Aceh tidak dapat berbuat banyak mempertahankan kebesarannya. Penyebab perlawanan Aceh terhadap Portugis. Dapat diketahui dan disimpulkan bahwa ada dua sebab mengenai mengapa rakyat Aceh melakukan perlawanan kepada Portugis. Yang pertama, Portugis oleh rakyat Aceh dianggap sebagai saingan mereka, khususnya di dalam perihal perdagangan di kawasan sekitar Selat Malaka. Kedua, Portugis ingin menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh. Masyarakat Aceh sangat tidak bisa menerima ini. Hal tersebut dikarenakan Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam. Yang ketiga, rakyat Aceh ingin sekali mematahkan kekuatan Portugis di daerah Asia Tenggara. Tokoh-tokoh perlawanan Aceh terhadap Portugis.
Di antara raja-raja kerajaan Aceh yang melakukan perlawanan adalah yang pertama, Sultan Ali Mughayat Shah tahun 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riyad Shah tahun 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Akhir perlawanan Aceh terhadap Portugis. Menyadari bahwa kekuatan Aceh semakin besar dan besar, tidak ada cara lain selain menarik semua pasukan dari tanah Aceh. Portugis akhirnya menyerahkan harta benda yang mereka rampas, yang ternyata juga berhasil dirampas oleh orang Aceh sendiri. Itulah yang akhirnya menjadi pelajaran bagi Portugis, bukan untuk meremehkan kekuatan rakyat Indonesia, yang notabene bisa menjadi kekuatan luar biasa jika mereka berkumpul dan bertarung bersama. Kedua, Perang Padri. Perang Padri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah kerajaan Pagaruyung yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang sejarah Perang Padri berawal dari masalah agama, Islam, dan adat sebelum penjajah Belanda ikut campur tangan. Pertikaian antara sesama orang Minang ini berlangsung pada awal abad ke-17 Masehi, tepatnya dari tahun 1803 hingga 1838. Ada beberapa golongan yang terlibat, yakni kaum Padri atau kelompok agamis, kaum adat, serta Belanda yang kemudian menerapkan taktik licik untuk memecah belah rakyat Minangkabau. Pada akhirnya, peperangan ini menjadi ajang perlawanan rakyat Minangkabau melawan penjajah Belanda yang dimotori oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Renceh, dan lainnya. Latar belakang Perang Padri. Sejarah atau latar belakang Perang Padri dimulai pada 1803 ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Mekah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang. Tulisan Azziyu Mardi Azra dalam The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia, Network of Malay, Indonesian, and Middle Eastern Ulama in the 17th and 18th Centuries 2004 menyebutkan ketiga haji ini awalnya berniat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan. Seorang ulama bernama Tuanku Nan Renceh tertarik untuk ikut andil dan mendukung niat ketiga haji yang baru saja pulang dari Tanah Suci itu. Akhirnya Tuanku Nan Renceh bergabung dan mengajak orang-orang lain untuk turut serta. Mereka tergabung dalam kelompok bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyung atau Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah, dan kerabat kerajaan bernama Tuanku Lintau untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang di Pertuan Pagaruyung tampaknya kurang sepakat. Sultan Arif Muningsyah masih tidak ingin meninggalkan tradisi atau kebiasaan yang telah dijalankan secara adat sejak dulu di Minangkabau. Dikutip dari artikel dalam portal resmi Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ada beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti sabung ayam, judi, serta minum-minuman keras. Padahal masyarakat adat saat itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Kebiasaan ini sebenarnya tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat kaum adat yang beragama Islam. Menanggapi hal ini, kaum Padri atau kelompok agamis terpaksa menggunakan cara keras untuk bisa mengubah kebiasaan itu, sekaligus dengan misi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kronologi dan tokoh Perang Padri. Peperangan antar saudara di ranah Minang pun tak terelakkan. Pada 1803, seorang tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum Padri ke kerajaan Pagaruyung. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Tahun 1815, golongan Padri yang digalang Harimau Nan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat. Beberapa tokoh terkemuka dari Harimau Nan Salapan diantaranya adalah Tuanku Nan Receh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sike, dan Tuanku Barumun. Lantaran semakin terdesak, orang-orang dari golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara, termasuk Minangkabau. Tanggal 4 Maret 1822,
pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin Letnan Kolonel Raff berhasil mengusir kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung. Di Batu Sangkar, Raff membangun benteng pertahanan yang bernama Fort van der Capellen. Tepat 10 Juni 1822, pasukan Raff yang bergerak dihadang oleh laskar kaum Padri, namun Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Luha Agam. Pertempuran di daerah Baso terjadi pada 14 Agustus 1822. Kapten Govinet dari pihak Belanda mengalami luka berat dan akhirnya wafat pada 5 September 1822. Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Padri membuat Belanda terdesak hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar. Pada 13 April tahun berikutnya, Raff kembali menyerang ke daerah Lintau, markas pertahanan kaum Padri. Pertempuran ini terjadi amat sengit hingga menyebabkan Belanda mundur pada 16 April 1823. Raff kemudian meminta Sultan Arifin Muningsyah untuk datang ke kerajaan Pagaruyung, akan tetapi pada 1825 sang sultan wafat. Tanggal November 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata sembari meracik strategi licik berupa perjanjian masang. Belanda saat itu sedang kewalahan dan kehilangan banyak sumber daya untuk membiayai beberapa perang lain, termasuk perang melawan Pangeran Diponegoro di Jawa. Saat masa gencatan senjata inilah Tuanku Imam Bonjol yang notabene adalah salah satu pemimpin kaum Padri mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu, karena lawan yang sesungguhnya adalah penjajah Belanda. Buku Muslim Non-Muslim Marriage, Political and Cultural Contestation in Southeast Asia 2009 yang disusun oleh Gavin W. Jones dan kawan-kawan menuliskan perdamaian dan kesepakatan untuk bersatu antara kaum Padri dan kaum adat akhirnya tercapai. Kesepakatan damai yang diadakan di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar ini dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato. Hasilnya adalah perwujudan konsensus bersama yakni adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Berakhirnya Perang Padri. Setelah Perang Jawa berakhir pada 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik, Belanda kembali memusatkan fokus ke Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng di Bukit Tinggi bernama Fort de Kock. Pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar. Kali ini, Belanda lebih unggul dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Ketiga, Perang Diponegoro. Indonesia pernah mengalami masa kelamnya dijajah oleh kolonial Belanda selama 3,5 abad. Pada masa penjajahan ini, banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Salah satu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan kolonial Belanda adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Perang Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejarahnya, sejak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia, pengaruh kolonial Belanda semakin kentara di Pulau Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta, di mana Daendels mengubah etikat dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IV wafat, Presiden Yogyakarta Jongker Anthony Hendrik Semisaert banyak mencampuri urusan kekuasaan keraton, di mana banyak kebijakan sepihak yang dimuluskan olehnya. Saat itu, Pangeran Diponegoro yang menjabar sebagai wali raja tidak tahan dengan kehadiran Belanda di Keraton Yogyakarta dan akhirnya ia memilih untuk kembali ke kediamannya di Tegalrejo. Mulainya perang. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Semisaert memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta.
Namun pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegal Rejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan di jalan sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ulah Belanda inilah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Akhirnya Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Pada akhirnya, strategi benteng stelsel ini berhasil memecah pasukan lawan sehingga lebih mudah untuk dikalahkan. Di mana pada tahun 1829, Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar, hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Keempat, Perang Banjarmasin. Sejarah Perang Banjarmasin, Perang Banjar atau Perang Banjar Barito di Kalimantan Selatan dimulai dengan upaya perebutan tahta Kesultanan Banjar antara ketiga putra Sultan Adam, yakni Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Anom, dan Pangeran Tamjidillah II. Upaya perebutan tahta ini terjadi setelah pemimpin Kesultanan Banjar yakni Sultan Adam Al-Wasik Billah tahun 1825-1857 wafat. Sementara putra mahkota yang bernama Pangeran Abdul Rahman sudah terlebih dulu meninggal secara mendadak pada tahun 1852. Tampuk kepemimpinan Kesultanan Banjar sejatinya akan diwariskan kepada Pangeran Hidayatullah II yang sudah mengantongi surat wasiat dan didukung keluarga istana. Namun, akibat pengaruh Belanda, terjadi polemik internal terkait suksesi. Latar belakang Perang Banjarmasin. Belanda ikut campur dalam pewarisan tahta tersebut dan mendukung Pangeran Tamjidillah II untuk menjadi sultan selanjutnya. Sedangkan Pangeran Anom dijagokan untuk menjadi Mangkubumi atau Perdana Menteri di Kesultanan Banjar. Tamjidillah II merupakan anak dari selir tertua Sultan Adam. Ia bergaya kebarat-baratan dan memiliki kedekatan dengan Belanda. Belanda menginginkan Tamjidillah II menjadi sultan untuk memperlancar perizinan daerah penghasil batubara di wilayah Kesultanan Banjar. Dikutip dari buku Pangeran Antasari tahun 1993 karya M. Idwar Soleh, Belanda di bawah Residen E.F. Graaf von Bethlehem Tecklenburg menobatkan Pangeran Tamjidillah II secara sepihak sebagai Sultan Banjar pada 3 November 1857. Pangeran Hidayatullah II hanya diangkat sebagai Mangkubumi pada 9 Oktober tahun 1856. Sedangkan Pangeran Anom ternyata mendapat masalah dengan residen Belanda sehingga diasingkan ke Bandung, Jawa Barat. Kronologi sejarah Perang Banjarmasin. Penobatan Pangeran Tamjidillah II oleh Belanda memicu perlawanan di luar istana. Dari pedalaman, Panembahan Muning atau Aling yang pernah mengabdi kepada Sultan Adam memimpin penentangan terhadap keputusan sepihak tersebut. Panembahan Muning berpendapat dalam situasi saat itu, yang paling pantas naik tahta adalah Pangeran Antasari, keponakan Pangeran Hidayatullah II. Pangeran Antasari berhak menjadi sultan karena ia keturunan Sultan Muhammadillah, Sultan Banjar yang bertahta pada tahun 1759 sampai 1761. Gerakan Aling dikenal dengan sebutan Datu Muning dan berpusat di Kembayau atau Tambai Mekah di daerah Sungai Muning di Kalimantan Selatan.
Pangeran Antasari menerima undangan Aling untuk bergabung melawan Belanda. Mereka juga didukung beberapa pihak seperti Kesultanan Pasir dan Kesultanan Kutai Kertanegara. Selain itu, Pangeran Antasari mendapatkan bala bantuan dari Tumenggung Surapati yang memimpin orang-orang Dayak. Pertempuran melawan Belanda akan segera dimulai. Tanggal 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batu baru Pengaron. Orang-orang Muning juga melakukan serangan di bawah komando Panembahan Aling dan Sultan Kuning atau Putra Aling. Pasukan Muning berhasil membakar tambang dan pemukiman orang Belanda. Beberapa kejadian inilah yang menjadi penyebab meletusnya Perang Banjar. Jalannya Perang Banjarmasin. Belanda memberhentikan Sultan Tamjidillah II dari tahta pada 25 Juni 1859 dan mengasingkannya ke Bogor karena situasi yang semakin panas. Belanda kemudian menawarkan tahta Sultan kepada Pangeran Hidayatullah II. Upaya tersebut dilakukan Belanda untuk menekan potensi kerusuhan akibat serangan dari pasukan pimpinan Pangeran Antasari. Pangeran Hidayatullah II menolak dan justru memilih bergabung dengan Pangeran Antasari untuk melawan Belanda. Oleh pendukungnya, Pangeran Hidayatullah II kemudian dinobatkan menjadi Sultan Banjar di Amuntai pada September 1859. Belanda marah dan menghapus Kesultanan Banjar pada 11 Juni 1860. Pasukan gabungan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II benar-benar merepotkan Belanda. Maka, Belanda mulai memikirkan taktik licik agar bisa memecah kekuatan tersebut. Akhir Perang Banjarmasin. Dikutip dari modul Sejarah SMA kelas 11 2020, setelah kepergian Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap memimpin rakyat Banjar untuk melawan Belanda. Pangeran Antasari kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh rakyat Banjar dan Dayak pada 14 Maret 1862. Belanda menambah pasukan dengan mendatangkan bantuan dari Batavia untuk menghadapi Pangeran Antasari. Situasi ini membuat Pangeran Antasari harus menerapkan strategi perang gerilya karena kalah jumlah pasukan. Dalam menjalankan perang gerilya, Pangeran Antasari terserang penyakit cacar dan paru-paru. Ia kemudian meninggal dunia pada 11 Oktober 1862. Perang Banjarmasin pun mendekati akhir sepeninggal Pangeran Antasari. Para tokoh pemimpin rakyat yang tersisa dibunuh, ditangkap atau diasingkan oleh Belanda. Atas perjuangan dan jasa-jasanya, Pangeran Antasari ditetapkan oleh pemerintah RI sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan pada 27 Maret 1968. Kelima, Perang Puputan. Sejarah perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Bali terwujud dalam Puputan Margarana tanggal 20 November 1946. Ini adalah pertempuran habis-habisan yang dilancarkan kaum pejuang dan rakyat Bali melawan pasukan Belanda yang ingin berkuasa kembali. Puputan Margarana merupakan salah satu perang terdahsyat yang terjadi di Bali pada masa revolusi fisik. Perang ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Infantri I Gusti Ngurah Rai. Puputan Margarana menjadi medan perjuangan rakyat Bali yang tidak ingin dijajah lagi oleh Belanda. Dalam bahasa Bali, puputan dapat dimaknai sebagai perang yang dilakukan hingga mati atau sampai titik darah penghabisan. Sedangkan Margarana merujuk pada lokasi pertempuran yang kini menjadi kecamatan bernama Marga di Kabupaten Tabanan, Bali. Selain Puputan Margarana, di Pulau Dewata sebelumnya juga pernah terjadi perang habis-habisan serupa dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Tahun 1906 pecah Puputan Bandung, kemudian Puputan Kelungkung terjadi pada 1908. Latar belakang peristiwa. Kemerdekaan yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti Indonesia langsung dapat menjalani kehidupan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dalam situasi aman dan damai. Beberapa bulan berselang setelah proklamasi, NICA atau Netherlands in the Civil Administration alias Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu yang baru saja mengalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua.
Masuknya Nica tidak hanya terjadi di Pulau Jawa. Daerah-daerah lain Indonesia juga menjadi sasaran. Salah satunya adalah Bali. Marwati Junet Pupunegoro dan kawan-kawan dalam Sejarah Nasional Indonesia 6 tahun 2008 menjelaskan bahwa tanggal 2 Maret 1946, 2 batalion pasukan Nica mendarat di Bali. Semula kedatangan mereka bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang. Hadirnya pasukan Belanda di Pulau Dewata tentu saja ditentang oleh kaum pejuang Republik dan rakyat Bali. Mulai terjadilah pertempuran-pertempuran kecil antara para pejuang Bali dengan Belanda. Nica mengajak berundingan melalui surat dari Letnan Kolonel JBT Konik kepada I Gusti Ngurah Rai selaku Kepala Divisi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR untuk wilayah Sunda Kecil atau Bali dan Nusa Tenggara dan sekitarnya. I Gusti Ngurah Rai dengan tegas menolak perundingan tersebut. Ia menegaskan selama Belanda masih menginjakkan kaki di Bali, perlawanan pejuang dan rakyat akan terus dilakukan. Kronologi sebelum perang. Sudarmanto dalam buku Jejak-Jejak Pahlawan 2007 menyebutkan I Ngurah Rai membentuk Batalion Ciung Wanara untuk menghadapi Belanda di Bali. Tak hanya itu, dibentuk pula basis-basis perjuangan di banyak desa di Bali. Perjuangan pasukan Ciung Wanara pimpinan I Gusti Ngurah Rai mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Hal tersebut diketahui dari penelitian peranan masyarakat dalam Perang Kemerdekaan, studi kasus Desa Marga dalam peristiwa Puputan Margarana 20 November 1946 pada masa revolusi di Bali, karya Dewa Made Alit. Disebutkan beberapa desa di Bali yang menjadi basis perjuangan antara lain Desa Marga, Desa Kelaci, Desa Tegal Jadi, Desa Selan Bawa, Desa Banjar Adeng, Desa Banjar Ole, Desa Banjar Bedugul, Desa Banjar Kelaci, dan lainnya. Tanggal 19 November 1946 malam hari, senjata prajurit Nica yang sedang berada di Tabanan direbut oleh tentara rakyat pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Aksi ini membuat Belanda murka. Jalannya perang dan tokoh yang terlibat. Pagi-pagi buta tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan pasukan dan mengepung desa yang menjadi pertahanan tentara rakyat Bali. Terjadilah aksi tembak-menembak yang membuat Belanda agak terdesak. Belanda terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan militernya yang ada di Bali, ditambah mendatangkan pesawat pengebom dari Makassar. Meskipun dikepung dan kalah jumlah prajurit maupun persenjataan, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya serta rakyat Bali pantang menyerah. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai tetes darah terakhir. Komando Puputan pun diserukan. Perang habis-habisan dilancarkan demi tegaknya kemerdekaan Indonesia sekaligus demi harga diri rakyat Bali. Terjadilah pertempuran besar yang sejatinya tidak seimbang. Pasukan Bali yang berjumlah kurang dari 100 orang, seluruhnya gugur di medan laga termasuk I Gusti Ngurah Rai. Namun Belanda juga mengalami kerugian besar, sebanyak 400 orang tentaranya tewas. Untuk mengenang peristiwa heroik itu, di lokasi Puputan Margarana kini berdiri Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. I Gusti Ngurah Rai pun ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, nama I Gusti Ngurah Rai juga diabadikan sebagai nama bandara internasional di Bali dan kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Juga disematkan untuk profil mata uang pecahan Rp50.000 pada tahun 2005. Jika dari pihak Bali terdapat nama I Gusti Ngurah Rai sebagai tokoh utama, dari kubu Belanda tersebutlah nama Kapten JBT Konik dan Letnan Kolonel F. Mollinger sebagai pemimpin pasukan Nica. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.